Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil divisi kami. Saya Remayona Ageng Hartasya, NPM 107. Saya Mutia Abdillah Syarifah, NPM 1. Saya Dwi Kurnia Yuliana Putri, NPM 0076. Fani Irfandi, NPM 105. Analisis transaksi penjualan dan pembelian. Buatlah ayat jurnal untuk transaksi berikut. A. Menjualkan barang secara tunai senilai 10.500.000. Harga pokok penjualan adalah 7.800.000. Kas di debit 10.500.000. Penjualan kredit 10.500.000. Harga pokok penjualan 7.800.000 di debit. Persediaan barang dagang 7.800.000 di kredit. B. Menjualkan barang secara kredit senilai 8.200.000. Harga pokok penjualan adalah 5.500.000. Piutang usaha 8.200.000 di debit. Penjualan 8.200.000 di kredit. Harga pokok penjualan 5.500.000 di debit. Persediaan barang dagang 5.500.000 di kredit. C. Menjualkan barang kepada pelanggan yang menggunakan kartu kredit sebesar 25.300.000. Harga pokok penjualan adalah 16.750.000. Piutang bank BCA 25.300.000 di debit. Penjualan 25.300.000 di kredit. Harga pokok penjualan 16.750.000 di debit. Persediaan barang dagang 16.750.000 di kredit. D. Menerima tagihan dari bank BCA senilai 1.700.000 atas beban jasa untuk proses penjualan dengan menggunakan kartu kredit. Beban administrasi bank 1.700.000 debit. Utang usaha atau kas 1.700.000. Selanjutnya ada sistem persediaan periodik dan perpetual. Transaksi berikut ini dilakukan oleh sebaiknya selama bulan Oktober dan berjalan. Sebaiknya menggunakan persediaan periodik dan perpetual. Pada 3 Oktober membeli barang Pada 3 Oktober membeli barang secara kredit senilai 35.200.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2010 N/30. Pada 4 Oktober membayar ongkos kirim sebesar 750.000 untuk pembelian tanggal 3 Oktober. Pada 7 Oktober mengembalikan barang yang dibeli tanggal 30 Oktober senilai 6 juta. Pada 11 Oktober menjual barang secara kredit senilai 8.600.000 dengan syarat FOB. Tujuan 2/15 N/30. Harga pokok penjualan sebesar 11.900.000. Pada 12 Oktober membayar ongkos kirim sebesar 500.000 untuk penjualan tanggal 11 Oktober. 13 Oktober membayar faktur pembelian tanggal 3 Oktober dikurangi retur dan diskon. Pada 26 Oktober menerima pembayaran atas penjualan tanggal 11 Oktober dikurangi diskon. Pada 13 Agustus pembelian kredit 30 juta. Sistem persediaan periodiknya pembelian 30 juta, utang usaha 30 juta. Sistem persediaan perpetualnya persediaan 30 juta, utang usaha 30 juta. 4 Agustus ongkos kirim pembelian 600.000. periodiknya beban angkut pembelian 600.000. Perpetualnya persediaan 600.000 kas 600.000. 7 Agustus berarti pembeliannya 500.000. Utang usaha 5 juta. Retur pembelian 5 juta. Utang usaha 5 juta. Persediaan 5 juta. 11 Agustus penjualan kreditnya 20 juta. HPP-nya 12 juta. Periodiknya usaha 20 juta, penjualan 20 juta. Perpetualnya utang usaha 20 juta, penjualan 20 juta. HPP 12 juta, persediaan 12 juta. 12 Agustus ongkos kirim penjualan 450. beban angkut Beban angkut penjualannya 450.000.
tasnya 450.000, beban angkut penjualannya 450.000, tas 450.000. 3 Agustus pembayaran faktur pembelian dengan diskon, utang usaha 25 juta, kas 24 juta, 4.500.000, diskon pembelian 500.000, utang utang usaha 25 juta, kas 4.500.000, persediaan 500.000. 26 Agustus pembayaran dengan diskon, kas 600.000, diskon penjualannya 400.000, hitung usahanya 20 juta, kas 15 juta, 600.000, diskon penjualannya 400.000, utang usahanya 20.000. Selanjutnya ada metode FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. PT Suburai melakukan perlakuan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018. Pada tanggal 2 Januari itu persediaan awal harganya 9.000 dan 200 unit. 10 Maret itu pembelian harganya 10.000 itu 300 unit. 5 April itu penjualan harga 15.000, 200 membeli 200 unit. Tanggal 7 Mei itu penjualan harga 15.000, 100 unit. 21 September pembelian harga 11.400 unit. 18 November pembelian harga 12.000 dan 200 unit. 20 November itu penjualan harganya 17.000, beli 200 unit. 10 Desember itu penjualan harganya 18.000 dan beli 200 unit. Metode FIFO pada tanggal 2 Januari itu persediaannya itu 200 unit dan harganya itu 9.000 per unit, total harganya 1.800.000. Dalam 10 Maret itu pembelian 300 unit dan per unitnya itu 10.000, total harganya 3 juta. Persediaannya itu 200 unit, harganya 9.000, total harganya 1.800.000. Persediaan 300 unit, harganya 10.000, total harganya 3 juta. Dalam 5 April itu harga pokok penjualannya itu 200 unit, harga per unitnya itu 9.000, total harganya 1.800.000. Persediaannya 300 unit, harganya 10.000, total harga 3 juta. 7 Mei itu harga pokok penjualan itu 100 unit, harga per unitnya itu 10.000, total harganya 1 juta. Persediaannya 200 unit, harganya 10.000, total harganya jadi 2 juta. Tanggal 21 September itu pembeliannya 400 unit, per unitnya itu 11.000, total harganya 4.400.000. Persediaannya itu 200 unit, harga per unit itu 10.000, total harganya 2 juta. Tanggal 18 November itu pembeliannya 100 unit, per unitnya itu 12.000, total harganya jadi 1.200.000. Persediaannya itu 200 unit, harga 10.000, total harganya 2 juta. Persediaan 400 unit, harganya 11.000, total harganya 4.400.000. Unitnya 100, harganya 12.000, total harganya 1.200.000. Dan 20 November itu harga pokok penjualan 200 unit, harga per unitnya itu 10.000, total harganya jadi 2 juta. Persediaannya itu 400 unit, per unitnya 11.000, total harganya 4.400.000. 11.000, 4.400.000. Persediaan 100 unit, harganya 12.000, total harga 1.200.000. Dalam 20 November harga pokok penjualan itu 200, harganya per unit 10.000, total harganya 2 juta. Persediaannya 400 unit, harganya 11.000, total harganya 4.400.000. Unitnya 100, per unitnya 12.000, harganya total harganya jadi 1.200.000. Dalam 10 Desember harga pokok penjualan per 200 unit, per unit 11.000, total harganya jadi 2.200.000. Persediaannya 200 unit, harganya 11.000, total harganya 2.200.000. 100 unit, harganya 12.000, total harganya 1.200.000. Jadi total semua itu pembeliannya ada 800 unit, total harganya jadi 8.600.000. Harga pokok penjualan 700 unit dan total harganya 7 juta. Persediaannya itu 300, total harganya jadi 3.400.000. Saya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk
Baik, di sini saya Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk yang metode LIFO. Untuk transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 2 bulan 1. Dalam persediaan itu ada 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dan dengan total harga 1.800.000. Untuk transaksi yang kedua pada tanggal 10 bulan 3, dalam pembelian itu ada 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya 3 juta. Kemudian dalam persediaan yang pertama ada 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dan total harganya 1.800.000. Untuk yang kedua ada 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya ada 3 juta. Untuk transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 5 bulan 4. Dalam harga pokok penjualan itu ada 200 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya 2 juta. Kemudian dalam persediaan yang pertama ada 200 unit dengan harga per unitnya itu 9.000 dan total harganya 1.800.000. Untuk yang kedua ada 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya 1 juta. Untuk transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 7 bulan 5, yaitu dalam harga pokok penjualan ada 100 unit dengan harga per unitnya 10.000 dengan total harga 1 juta. Dalam persediaan itu ada 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dan total harganya 1.800.000. Kemudian transaksi yang kelima terjadi pada tanggal 21 bulan 9. Dalam pembelian itu ada 400 unit dengan harga per unitnya 11.000 dan total harganya 4.400.000. Kemudian dalam persediaan yang pertama ada 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dengan total harga 1.800.000. Untuk yang kedua itu ada 400 unit dengan harga per unitnya itu 11.000 dengan total harga 4.400.000. Kemudian transaksi yang ke 6 itu terjadi pada tanggal 18 bulan 11. Dalam pembelian itu ada 100 unit dengan harga per unitnya 12.000 dan total harganya itu 1.200.000. Untuk yang persediaan yang pertama ada 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dan total harganya 1.800.000. Yang kedua ada 400 unit dengan harga per unitnya 11.000 dengan total harga 4.400.000. Yang ketiga itu ada 100 unit dengan harga per unitnya 12.000 dengan total harga 1.200.000. Kemudian transaksi yang ketujuh terjadi pada tanggal 20 bulan 11. Dalam harga pokok penjualan itu ada 100 unit yang pertama, kemudian dengan harga per unitnya 11.000 dan total harganya 1.100.000. Untuk yang kedua itu ada 100 unit juga dengan harga per unitnya 12.000 dan dengan total harga 1.200.000. Dalam tanggal tersebut pada persediaan itu ada 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dengan total harga 1.800.000. Yang kedua itu ada 300 unit dengan harga per unitnya 11.000 dan dengan total harga 3.300.000. Kemudian untuk transaksi yang terakhir, transaksi ke-8 itu terjadi pada tanggal 10 bulan 12. Di dalam harga pokok penjualan itu ada 200 unit dengan harga per unitnya 11.000 dan dengan total harga 2.200.000. Kemudian dalam persediaan yang pertama itu ada 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dan dengan total harga 1.800.000. Untuk yang kedua itu ada 100 unit dengan harga per unitnya 11.000 dan dengan total harga 1.100.000. Kesimpulan dari semua itu, dalam pembelian totalnya itu ada 800 unit dan dengan total harga 8.600.000. Kemudian untuk yang harga pokok penjualan semuanya ada 700 unit dengan total harga 7.500.000. Untuk yang persediaan semua itu ada 300 unit dengan total harga 2.900.000. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan untuk soal ayat penyesuaian, catatan persediaan perpetual milik Teguh Harapan Jaya menunjukkan bahwa sisa persediaan per 30 Desember 2024 adalah sebesar 87.500. Namun hasil perhitungan fisik menunjukkan bahwa sisa persediaan yang sebenarnya adalah 81.350. Buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat kehilangan persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Ini diketahui saldo awal persediaan sebesar 87.500. Untuk perhitungan fisik persediaan diketahui sebesar 81.350 dan terjadi selisih sebesar 6.150.
Untuk akun harga pokok penjualan terdapat 6.150.000 di debit. Untuk persediaan 6.150.000 di kredit. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.